Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Tetap berdiri sebentar. Saya mengajak saudara membaca satu ayat saja. Thank you all the singers, musicians also. Oke? Dan mungkin tinggal satu orang temani saya, keyboardist. Nanti saya kasih aba-aba baru bergerak. Oke, Yesaya 62, saya datang bukan untuk berkhotbah, tapi saya mau menyampaikan pesan Tuhan kepada saudara. It's not just a sermon, but I want to give you prophetic words. Kata-kata nubuatan buat khususnya jemaat gereja Tuhan yang ada di Nusa Pujian. Nusa Pujian Nusa 2. Ya. Oke. Tolong PowerPoint yang sudah saya berikan multimedia. Ya, Yesaya 62 ayat yang ke-10. Ya. Silakan tim multimedia. Ya, kalau saudara suka judulnya begini. Follow the movements of God, ya. Mengikuti pergerakan-pergerakan daripada Tuhan. Next slide. Kita akan baca satu ayat saja, tapi saya minta saudara bersuara. Jangan baca dalam hati, oke? Suarakan. Sudah terlalu banyak kita ini batin bahasa Ibraninya, ya. Sekarang saatnya diungkapkan begitu. Ya. 1, 2, 3. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Haleluya. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam hidupnya. Ada 5M kunci kebahagiaan, ya. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudara aku dikasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan buat kita semuanya di sini. Berjalanlah, berjalanlah. Saudaraku, kenapa harus bergerak berjalan? Setahun ini kita mengalami pandemi corona. Bayangkan saudaraku, 216 negara lebih di dunia ini dibikin sibuk, dibikin pusing. Padahal virus itu kecil banget yang hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Dan hanya mati gara-gara kena sabun. Tapi banyak orang gak bisa melakukannya, bisa menyelesaikannya dengan seksama, saudaraku, secara cepat maksud saya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, sehingga banyak hal kita gak bisa melakukan banyak hal pada waktu 2020. Dan setahun ini kita merasakan itu. Ya, banyak program-program mulai tak bisa dijalankan. Tetapi saya mau berkata kepada saudara di tempat ini, enough, cukup. Sekarang 2021, start from now on. Dan seterusnya, Tuhan mau berkata kepada kita, berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Saatnya kita mau bergerak lagi, saudaraku. Why? Because the Holy Spirit is a working spirit. Roh Kudus itu roh yang bergerak. He's never stagnant. Tidak pernah berhenti. Dia mau terjadi sesuatu, pergerakan yang luar biasa dalam diri kita. Bergerak apa maksudnya, Pak? Saya mau beritahu saudara, bergerak dalam apa yang disebut melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus harus tetap jalan, saudaraku. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan jaminannya begini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini waktunya kita bergerak.
tentu perhatikan protokol kesehatan. Ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan menjaga makanan. Saudaraku, tetapi bukan berarti bahwa corona membuat kita tidak boleh melakukan apa-apa. Ini waktunya kita untuk bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan pergerakan untuk bergerak supaya amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu, supaya the gospel of the kingdom of God itu ditegakkan lewat hidup setiap kita tanpa kita sadari bahwa sebetulnya corona ini diizinkan Tuhan terjadi, saudaraku. Dan bukan berarti Tuhan itu nggak tahu apa-apa, kecolongan, tidak. Ya, anything bad can happen, but God still sit on the throne. Sesuatu yang buruk bisa terjadi, tapi Tuhan itu tetap duduk di takhta. God still in control. Tuhan tetap dalam kendali. Dia tidak kecolongan. Dia tahu kita sedang menghadapi kesulitan. Dia sedang memurnikan kita semua. Dia sedang mendewasakan kita semua. Dia sedang membawa kita dalam satu tujuan. The main purpose, the main goal of our life is not to be rich nor to be famous. Bukan supaya tujuan utama kita jadi kaya atau jadi terkenal. Tidak. Dikembalikan semua, resetting, di-reset semuanya. Kembali kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Keserupaan dengan Tuhan itu sendiri. Imago Dei, imago Christi harus terjadi. Maka itu kita mesti bergerak, mensyukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi. Sekalipun kita tahu itu seperti badai, sebuah kesulitan yang besar sudah terjadi. Our God is the God of purpose. Tuhan kita Tuhan yang bertujuan. Semuanya ada maksud tujuannya. Saya percaya semuanya juga untuk kebaikan bagi kita orang-orang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Berjalan lewat apa? Pintu-pintu gerbang. Kata pintu gerbang di situ, kata Ibrani yang dipakai adalah tehilah. Kata tehilah dalam bahasa Ibrani itu bukan sekedar nyanyi biasa, bukan sekedar muji biasa. Dalam Yesaya, next slide kita lihat ya. Nah ini dia. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan, Yesaya 60 ayat 18 ya, atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Kata pujian di sini, saudaraku, itu yang dimaksud dengan pintu gerbang tadi. Kita diminta Tuhan untuk bergerak nih, dalam pergerakannya terus. Tapi lewatnya apa? Pintu gerbang. Di sini disebut tehilah, pujian, bukan sekedar nyanyian biasa. Tapi di sini tehilah. Dalam kata Ibrani, bahasa memuji Tuhan itu ada banyak, saudara ya. Barak, halal, yadah, todah dan sebagainya. Salah satu itu tehilah. Tehilah ini bicara tentang adoration, pengagungan, penyanjungan, ya, yang sifatnya memegahkan Tuhan di atas segala sesuatu. Sebetulnya ini bicara apa? Tuhan ingin kita bergerak dalam culture yang berbeda, culture of worship. Budaya kerajaan yaitu budaya menyembah itu menjadi gaya hidup kita. Bukan memuji menyembah cuma pas kebaktian seperti ini, saudaraku. Tetapi pujian penyembahan itu, gaya hidup yang bergaul intim dengan Tuhan itu menjadi gaya hidup sehari-hari. Bukan sekedar gaya hidup, budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah sesuatu yang kita lakukan, udah gak perlu pakai mikir lagi. Karena apa? Sudah mendarah daging, udah jadi gaya hidup. Dari kebiasaan, kita ulang-ulang kerjakan, akhirnya jadi budaya. Contoh, saudara bangun tidur, saya tahu dari kecil kita nggak perlu pakai mikir. Begitu bangun tidur, pasti kita tahu kita pasti apa? Mandi, sikat gigi, betul nggak? Ada yang perlu mikir tadi? Ngapain ya? Ngapain ya? Nggak ada, saudaraku. Bertahun-tahun saya sudah kepala 5, ya. Puluhan tahun saya bangun tidur, saya sikat gigi dan mandi. Nggak usah mikir lagi. Karena apa? Jadi budaya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tidur lagi, melanjutkan mimpi yang tadi. Saya bercanda supaya gak tegang. Tapi saudara bangun tidur tahu bahwa saudara mesti mandi, saudara mesti sikat gigi. Saudara, itu budaya. Tuhan inginkan gaya hidup memuji menyembah itu budaya. Sesuatu menjadi gaya hidup, darah daging. Bukan pas pelayanan seperti ini.
Ada banyak orang pelayanan oke di mimbar, tapi dalam kesehariannya itu menjadi pertanyaan besar. Kalau ingin bergerak dalam pergerakan yang Tuhan inginkan, gaya hidup yang intim, akrab, nearness is likeness, kedekatan, keserupaan dengan Tuhan. Dan Tuhan pakai lewat pelayanan pujian penyembahan ini luar biasa. Amin saudaraku, nusa pujian. Haleluya. Dan saudaraku perhatikan bukti bahwa dalam Matius 28 ayat 17. Kalau sudah lihat, waktu Tuhan sudah bangkit ini mau naik ke sorga, murid-muridnya ngeliatin, aduh Yesus di situ. Ketika mereka melihat Yesus, Matius 28 ayat 17, mereka sujud menyembah. Kata menyembah di situ dipakai kata proskuneo. Jadi memang betul-betul sujud menyembah. Kadang-kadang kita kalau di gereja malu-malu ya. Tapi sudah itu sudah biasa. Itu culture dalam budaya kerajaan. Orang kalau ketemu raja lewat, ratu lewat, orang itu akan kasih apa saudaraku? Hormat. Kata worship tidak akan saudara jumpai di dalam sistem pemerintahan manapun di dunia ini, termasuk demokrasi. Anda tidak akan pernah menyembah presiden. Anda tidak pernah menyembah perdana menteri. Anda hanya menyembah raja, bukan? Nah, dalam sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan kerajaan Allah, di mana raja di atas segala raja itu Tuhan kita, raja kita. Jadi sebetulnya ekspresi yang paling wajar, normal bagi warga kerajaan kita kepada raja kita menyembah. Itu budaya. Bukan sesuatu yang mesti ngerti menunggu bahasa roh dulu. Tidak saudaraku. Our lifestyle, ini gaya hidup kita. Bukan kemana-mana nyanyi, angkat suara atau hura bakasile. Bukan. Kalau 3:23 berkata, apapun yang kamu buat, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati. Seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. That's your worship, itu penyembahanmu. Ketika kamu di depan komputer, ketika kamu studi, kamu bekerja, kamu lakukan sungguh-sungguh seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu penyembahanmu sekalipun kamu tidak nyanyi. Waktu mereka melihat Yesus, mereka menyembah. Walaupun ada beberapa ragu-ragu. Dan ini yang saya suka. Begitu Yesus melihat murid-muridnya menyembah, lalu dia berkata begini ayat 18, ayat 17, 18, 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Apa yang bisa kita pelajari? Dengar saudara. Tadi mereka menyembah, lalu firman Tuhan datang supaya pergi. Artinya, dengar gereja, nusa pujian, produk orang menyembah pasti pergi beritakan Injil kerajaan. Kalau Anda cuma nyembah-nyembah, nyanyi-nyanyi, nothing to do, kamu tidak pernah berbuat sesuatu keluar, kamu tidak bersharingkan hidupmu, keyakinanmu, kepercayaanmu, you miss the goal my friend. Saya tahu, tetap loh ya, protokol kesehatan kita jaga. Selama herd immunity belum tercapai, saya harus jaga jarak terus itu. Tapi bukan berarti menghentikan pergerakan kita. Ayo saudaraku, Roh Kudus mau setiap kita, ini waktunya bergerak. Orang berkata, udah jangan. Iblis berkata, mampus lu ntar. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Percaya dia beri menang oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, maju saja. Tetap jaga prokes. Tapi bukan berarti kita diam-diaman terus bersembunyi dengan satu peristiwa disebut dengan pandemi corona. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Lalu dikatakan, persiapkanlah jalan bagi umat. Wow, saudaraku, saya harus beritahu saudara, dalam pergerakan ke depan ini, kita sekarang ini, bahkan sekarang, kita ada satu era yang disebut All Saints Movement. Pergerakan semua orang kudus. Bukan monopoli kami yang ada di mimbar. Tuhan akan pakai semua saudara secara luar biasa. Dalam bukti sejarah, 50 tahun terakhir, sejak tahun 50 Tuhan pulihkan 5 jawatan.
Dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan bahwa dan ialah Yesus Kristus kepala gereja. Dia memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, lalu kemudian penginjil-penginjil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus supaya orang kudus mencapai kedewasaan iman dan sebagainya dan sebagainya. Tahun 50-an Tuhan bangkitkan jawatan namanya jawatan penginjil-penginjil di seluruh dunia. Hamba-hamba Tuhan seperti T.L. Osborne, Billy Graham, KKR lapangan di mana-mana. Saya 13,5 tahun melayani di Mataram, saudaraku. Sebelum ini, saya diberitahu orang-orang tua di Mataram. Tahun 50-an T.L. Osborne dari Amerika sudah datang KKR lapangan tahun 50-an. Mana bisa sekarang? Tapi 50-an. Sudah ada KKR lapangan. Billy Graham Tuhan bangkitkan menjangkau berapa? 1 miliar jiwa lewat pelayanan penginjilan. Kenapa saudaraku? Tuhan mau supaya persiapkan sesuatu yang besar, tuaian besar. Lalu tahun 60-an Tuhan bangkitkan jawatan apa? Gembala-gembala. Robert Schuller salah satunya dan banyak gembala-gembala lain-lain termasuk juga di dalam negeri. Untuk menampung tuaian daripada penginjil tadi. Tahun 70-an Tuhan bangkitkan jawatan guru-guru, pengajar. Wow, dia kalau saudara suka baca buku ada Derek Prince. Buku-bukunya masih bisa dibaca sampai hari ini. Saudaraku, untuk mengajarkan apa? Gereja supaya dalam keseimbangan pengajaran. Tahun 80-an Tuhan bangkitkan jawatan nabi-nabi, bangkit pelayanan profetik termasuk pelayanan pujian penyembahan. Di Indonesia Tuhan pakai Bapak Gembala kita Pak Timotius Arifin di Surabaya waktu itu. Beliau masih pengusaha. Dia membangun pelayanan namanya Surabaya Praise Center di Ghost Gate yang dimulai dari rumahnya, kemudian nggak cukup lagi pindah ke gedung Ghost Gate Embong Malang. Dan setiap Jumat kami berkumpul, saya saksi juga di situ karena saya terlibat dalam pelayanan itu. 1.500 orang paling tidak datang tiap Jumat dan bahkan bisa sampai 3.000. Itu persekutuan doa loh saudara. Gerakan pujian penyembahan luar biasa. Juga Pak Insinyur Niko dipakai Tuhan luar biasa di kota Surabaya dan terus bergerak. Muncullah kota-kota yang termasuk Denpasar Praise Center, Semarang Praise Center, Bandung Praise Center, kota-kota lain termasuk Jakarta Praise Center yang sekarang telah menjadi cikal bakal daripada JPCC, gereja yang maju luar biasa itu. Saudara dikasih Tuhan, gerakan ini terus bergerak sampai tahun 90-an. Tuhan bangkitkan rasul-rasul. Orang-orang yang melayani yang terpanggil untuk kesatuan tubuh Kristus. Mulai ngerti gereja gak bisa bergerak sendiri, mulai kerjasama. Tahun 90-an mulai mengerti bagaimana pemulihan hubungan bapak anak. Father and son relationship. Lalu pemulihan apa lagi? Pemulihan penanaman jemaat. Mulai pergerakan menanam gereja luar biasa saudaraku. Salah satunya Tuhan pakai di Indonesia gereja Betani waktu itu. Bergerak luar biasa. Saudaraku, untuk apa 50 tahun terakhir tersebut Tuhan pulihkan 5 jawatan? Ada alasan. Tahun 2000-an termasuk sekarang 2021. Tuhan sedang memulihkan apa yang disebut dengan All Saints Movement. Gerakan semua orang kudus. Ini harus menjadi berita yang gembira. Semua dipakai Tuhan secara luar biasa. Apapun profesimu, kamu bisa dipakai di marketplace di luar sana. A, B, C, D, E, F, G yaitu art and entertainment. Lalu B, business. C-nya church and mission. D, developing of the poor. Lalu E-nya adalah education. F, family. G, government and politics. So bisa dipakai di semua lini, di semua hal tersebut. Dan Anda Tuhan harapkan jadi ujung-ujung tombak supaya the gospel of the kingdom of God itu sampai kepada bangsa-bangsa. Maka itu prepare yourself, siapkan dirimu. Jangan cuma ku ingin tetap di sini, terus-terusan ku di sini. Oh, oh, ku tak mau pergi melayani. Biarlah ku pun terus di sini. Itu kalau diteruskan bunyinya sudah beda. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Ketawa teringat masa lalu.
Kita cuma nunggu. Tuhan berkata, go! Gereja menjawab, aku nunggu, go! Saudaraku, lalu persiapkan jalan bagi umat. Umat apa ini maksud? Tentunya keseluruhan umat. Tetapi Pak Timotius Arifin, gembala senior kita, melihat 2021 the year of reproduction. Dan dia mengingatkan ke kita semua bahwa kita harus menyiapkan pelayanan generasi sungguh-sungguh. Anak-anak muda, tolong angkat tangan. Ini waktumu. Prepare yourself. Halo, Tuhan pasti pakai kamu secara luar biasa. Menyiapkan dirimu. There's God's responsibility and there is also our responsibility. There is God's part and also our part. Ada tanggung jawab Tuhan, ada tanggung jawab kita. Ada bagian Tuhan, bagian kita. Bagian Tuhan memperlengkapi, mengurapi saudaraku, memberi kuasa. Bagian kita, siapkan dirimu. Oh haleluya. Sebab di depan akan ada kegerakan yang hebat. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oh saudara, saya seperti khotbah sendiri ini untuk diri saya. Indonesia pasti akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan. Lihat, saya punya sensus penduduk. Tolong multimedia. Sensus penduduk tahun lalu yang baru GRES 2020. Komposisi orang-orang yang ada di Indonesia. No. Yang saya kasih dua tadi jawaban. Yang satu sudah ya. Tidak apa-apa Pak Gembala duduk saja. Ini Pak Gembala ini orang bahasa Ibrani bilang akas. Akas itu mau bergerak terus. Ini. Maaf ya, itu bahasa Ibrani keluar saudara ya. Saudara lihat 227,20 juta penduduk Indonesia tahun lalu ya. Lihat komposisinya. Itu yang orang-orang tua 1,87%. Ya, lalu kemudian baby boomer 11,56%. Mereka yang lahir dari umur sampai 74 tahun. Lalu kemudian 21,88% itu generasi X generation. Itu aduh sayang nggak jelas. Di sini lebih jelas. Ini TV-nya nggak bisa diginikan ya. Ya oleh HP Pak Roni. Ya wis. Sudah itu milenial. Halo milenial. 25,87%. Adiknya milenial. Generasi Z, ya, anak saya ada di milenial, ada di generasi Z juga. 27,94%. Lalu adiknya lagi yang masih kecil-kecil sekarang, post generasi Z, 10,88%, hampir 70%, saudaraku. Kalau Anda orang ngerti pemasaran, saya dulu sebelum jadi pendeta, saya kuliah di Erlangga Surabaya ambil akuntansi. Jadi saya belajar manajemen pemasaran. Itu mesti melihat, saudaraku. Segmentasi pasar. Mau jualan tuh mesti ngerti situasi pasar gimana. Kita mau beritahu saudara, pasar di depan kita ini untuk Indonesia orang muda. Mana ini orang muda di sini kok sepi nih gara-gara masker. Orang muda katakan amin. Biar kamu dengar, kamu berkata, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Dan saya berdoa dari gereja ini akan dimuridkan orang-orang muda yang radikal, orang-orang muda yang penuh hikmat, orang-orang muda yang tidak mengasihani dirinya sendiri, orang-orang muda yang mau supaya keserupaan Tuhan berlaku dalam hidupnya, dan orang-orang muda yang siap berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Biar yang di luar sana, ini aku Tuhan, utus mereka, biar mereka. Tapi di sini akan berkata, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka telah ku serahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku
berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Menyerahkan hidup pada Tuhan itu tidak mesti harus jadi pendeta seperti saya full time pastor gini. Anda bisa seperti Pak Andoko kan, still doing business man, tetap bisnis, tapi hatinya gembala, hati pendeta. Kamu bisa jadi guru, kamu jadi chef, kamu bisa jadi apapun, entrepreneur apapun, tapi hatimu Kristus man. Kerajaan Allah berkuasa dalam hidupmu. Kalau seperti saya begini full time pastor, kenalan sama orang, apa pekerjaannya? Pendeta. Orang-orang luar langsung blok, pasang blok. Awas pendeta, bahaya. Kamu nanti diinjili. Kamu nanti suruh jadi Kristen. Awas, awas, jangan. Mereka pasang blok. Tapi siapa Bapak? Oh, saya pengusaha properti. Padahal pendeta. Orang muda. Halo. Halo. Ingat, Tuhan menjanjikan kepada kamu ketika kamu terus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Mazmur 84 berkata, mereka akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kata kuat dalam bahasa Ibrani khayil, bukan cuma kuat toh, makin lama makin suci, makin lama makin murni, tapi juga berarti makin lama makin, pegang kursimu supaya gak jatuh, pegang, makin lama makin kaya. Saya tidak berbicara prosperity gospel, Injil kemakmuran, no. Saya berbicara janji Tuhan buat Anda semuanya. Oleh sebab itu, siapkan dirimu. Haleluya. Saya ibu rumah tangga Pak. Apa saya bisa dipakai? Bisa. Saudaraku dikasih Tuhan, saya temukan ada ibu rumah tangga yang bisa jadi YouTuber sekarang. Ratusan ribu subscribernya. Dia bisa sharing tentang firman. Wow. Beberapa teman saya, YouTuber baru, vlogger baru hari ini. Kita bisa pakai sosial media untuk bisa menjangkau dunia ini. Memberitahukan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Memberitahukan kepada ada semua sistem pemerintahan dunia sedang frustrasi hari ini, termasuk demokrasi. Tidak akan pernah bisa menjamin kesejahteraan, ketentraman dan keadilan sosial secara penuh. Sistem pemerintah di seluruh dunia sedang frustrasi. Mereka sedang menunggu ada satu sistem pemerintahan yang bisa menjawab semua permasalahan di dunia. Itulah yang disebut dengan sistem pemerintahan kerajaan Allah. Dan itu sudah berlaku atas anak-anaknya kita. Ceritakan itu kepada dunia di mana Anda ditempatkan Tuhan. Persiapkan jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Next slide. Apa yang dimaksud dengan bukalah jalan raya ini? No. Sebelum ini, jalan raya harus dibuka. Apa maksudnya? Persiapan jalan. Ya, di situ akan Yesaya 35 ayat 8. Di situ akan ada jalan raya. Yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Dengar, jalan itu jalan kekudusan. Halo. Hei, memang mungkin sempit. Tidak highway bebas hambatan. Tapi jalan itu jalan kesucian. Jalan yang disebut Yesus. Sangkal diri pikul salib setiap hari. Jalan yang dikatakan tidak kompromi dengan dunia. Jalan yang memisahkan gaya hidup. Masih di dunia, tapi berbeda. Sebuah keputusan untuk takut akan Tuhan. Sebuah keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa. 2 minggu lalu saya pulang dari Amerika bersama istri saya. Karena kami dapat mandat tugas untuk meresmikan gedung gereja kita di Dover, di New Hampshire, 1,5 jam dari Boston. Kita dapat kemurahan Tuhan, masa pandemi Pak kita bisa beli gedung gereja di Amerika.
Kita ada 6 gereja di Amerika sekarang. Terpuji Tuhan Raja Gereja ya. Kita ada di South California. Kita ada pula di Tampa, Florida. Ada di Orlando juga. Lalu kita ada di Atlanta, Georgia. Kita juga ada di Philadelphia. Dan kita juga ada di Dover. Dan saya datang ke sana selain merayakan Natal di California. Saya harus pergi ke sana dan juga pergi ke Florida. Saudaraku dikasih Tuhan. Waktu saya pergi ke sana, saudaraku, saya terkejut sekali bagaimana Narita Tokyo itu yang biasanya hingar-bingar dan ramai sepi. Jadi saya nggak ngomong sepi tak ya, sepi. Satu lorong jalan panjang gini ya, saya sampai foto sendirian. Saya paling ganteng di situ kan udah ada orang lain. Langsung saya masukkan ke Instagram, pendeta akhir zaman. Wah, lalu banyak komen, bang. Juga ada Los Angeles Airport yang biasanya itu orang harus antri imigrasi kayak ular, saudaraku. Biasanya butuh 1 jam lebih baru bisa ketemu petugas imigrasinya untuk ditanya jawab. Tidak ada antrian belas. Enaknya. Wow. Selesai saya lewati ini, tidak ada penjaga custom yang meriksain barang-barang orang no. Aduh, jadi barang bebas, saudaraku. Sepi semua, tidak berdaya, saudaraku. Keadaan berubah sama sekali. Tapi ini jangan membuat kita larut dengan keadaan. Kita harus melihat ini sebuah hal yang baru, minta hikmat, peluang baru apa yang bisa dikerjakan. Saya tahu ekonomi banyak yang tidak membaik. Tapi beberapa keluarga di Jakarta di PHK, saudaraku. Tapi akibat itu mereka berdoa bersepakat, rapatkan barisan suami istri. Tuhan kasih ide baru buat makanan. Gini. Kayak tadi Pak Hondoko cerita tentang coklat. Di Jakarta juga begitu. Pesan order, suami yang nganterin. Walah, saudaraku. Ketemu, gimana? Tuhan pelihara, Pak. Omsetnya bagus. Dipelihara Tuhan dari hari ke hari. Bakat muncul yang disimpan selama ini. Selalu ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Persiapkanlah jalan bagi umat. Buka jalan raya. Jalan apa? Jalan kekudusan. Saudaraku, pulang dari Amerika harus isolasi mandiri 5 hari ya. Ada orang nawari saya, nggak perlu, Bapak cukup 1 orang 6,5 juta, sama istri jadi 13 juta. Bisa diatur, enggak usah isolasi mandiri. Saya bilang tidak. Saya bisa bayar, saudaraku. Tapi saya harus kompromi dengan. Itu dosa, itu melanggar ketentuan pemerintah. Dan ada beberapa orang yang saya kenal di dalam pesawat yang sama dengan saya pulang. Hilang. Dengan petugas tadi yang nawari saya. Semua bayar pakai duit. Saudara, memang kalau mau bikin jalan hem gampang. Tapi saya dengan istri saya justru dapat harus tinggal di hotel, karantina mandiri. Lalu apa itu? Nikmati bulan madu. Oh, so sweet. Ngapain? Hati-hati. Dunia sedang menawarkan jalan pintas. Tapi saudara tetap teguh berpegang pada kebenaran. Amin. Hidup suci, hidup kudus itu sangat menyenangkan dan sangat mungkin. Bukan karena usaha kita, ada kasih karunia, ada anugerah. Hei Pak, anugerah itu charis, God's ability. Kemampuan Tuhan yang diberikan kita untuk menolong kita bisa taat lakukan firman. Untuk bisa taat, kalau tidak ada kasih karunia kita nggak bisa taat. Makanya kita perlu minta anugerah. Dan anugerah disediakan, minta taat. Supaya kita bisa membuat pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus. Minta anugerah kekuatan supaya perasaan kita seperti perasaan Kristus. Supaya kehendak kita takluk kepada kehendak Kristus. Saudara pasti menyenangkan Tuhan. Persiapkan jalan bagi umat, buka jalan raya. Lalu Tuhan berkata, singkirkan batu-batu. Kok ada singkirkan batu sih Pak? Beberapa mungkin menjawab, ya zaman dulu no aspal. Jalannya dari tanah liat sama batu. Batu di sini ada 2 jenis batu yang gak disukai oleh Tuhan. Next slide. Yang pertama adalah batu kilangan, Matius 18 ayat 6.
Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara tahu bicara tentang apa batu kilangan yang tidak disukai oleh Tuhan ini? Penyesatan. Hati-hati dengan pengacara-pengacara sesat. Hari ini banyak orang bisa masuk bikin YouTube, bisa bikin apa saja dalam sosial media, tapi aneh-aneh, saudaraku. Ada orang berkata jangan vaksin. Vaksin itu menuruti kemauan antikristus. Ada yang ngajarkan jangan vaksin, jangan percaya corona, nggak usah pakai masker, itu hanya konspirasi tertentu. Rasa nokon kene. Saya nggak pakai masker, saya kena saudaraku. 21 Maret tahun lalu saya masuk rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, 16 hari di sana terkapar. Saya demam tinggi 39,1 derajat. Pada waktu itu kan belum populer pakai masker Pak memang. Saudaraku tahu yang terjadi, saya buang-buang air, hilang rasa di lidah, batuk gak berhenti-berhenti, gak bisa tidur beberapa hari. Dokter kasih obat tidur, tetap gak bisa tidur. Itu betul-betul kurang ajar COVID itu saudaraku. Dia bikin saya, Pak Arifin tiap hari video call, Roni jangan takut, kamu tidak akan mati Roni. Karena kan waktu itu kabar pendeta-pendeta mulai mati saudaraku, meninggal. Saya coba bilang, Tuhan aku tahu bahwa mereka waktunya sudah selesai, mereka sudah bersamamu di sorga, tapi izinkan aku Tuhan,